Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas besar dari mata kuliah Artificial Intelligence. Nah, di sini kami mengambil opsi eh, Artificial Intelligence with Netika. Nah, perkenalkan dulu, di sini kami beranggotakan 5 orang. Di sini ada saya sendiri, Jikri Ahmad Maulid, kemudian ada Adrian Dandi Gunawan, kemudian ada Dapa Rahmaputra, dan yang terakhir ada Muhammad Rizky Sukmahimawan. Nah, mungkin yang pertama di sini akan dijelaskan tentang Bayesian Learning atau Bayesian Network. Nah, Bayesian Network merupakan salah satu metode learning dengan model graph untuk hubungan probabilitas atau kemungkinan di antara seperangkat variabel. Nah, di sini digunakan untuk suatu permasalahan yang bisa dinyatakan dalam bentuk sebab akibat dengan melibatkan adanya proposisi atau ketidakpastian, eh, serta dapat beradaptasi secara mudah dan fleksibel dengan berbagai tingkat pengetahuan. Next. Nah, adapun komponen dari Bayesian Network atau Bayesian Learning, yang pertama ada komponen kualitatif, yaitu dipresentasikan oleh network structure. Network structure merupakan Directed Acyclic Graph atau DAG yang terdiri dari yang pertama ada node atau simpul, yaitu merepresentasikan variabel acak. Kemudian poin yang kedua ada arcs atau busur yang diarahkan untuk menghubungkan pasangan node. Kemudian ada yang kedua yaitu komponen kuantitatif, diekspresikan dengan penugasan atau assignment conditional probability distribution terhadap simpul. Kemudian next. Nah, untuk nomor 2 mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Terima kasih kepada Jifri kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang menuduh dan status etika ini. Yang pertama, kita mendownload dulu etikanya di web dengan ada yang link tertera di PPT. Jika sudah menemukan halaman tersebut, lalu bisa langsung di download. Langkah selanjutnya yaitu jika sudah di download, langsung menginstal saja. Pertama, pilih folder directory untuk menyimpan file instalasi. Nah, lalu di sini untuk mengekstrak filenya, bisa klik browser untuk menentukan direktori pengekstrakannya. Jika sudah memilih direktori ekstraknya di mana, lalu bisa klik unzip. Nah, setelah unzip, diklik unzip, maka tampilannya seperti gambar yang di PPT. Nah, jika sudah diekstrak, kita menuju ke direktori hasil ekstrakannya yang tadi sudah dipilih. Lalu kita buka aja file aplikasi netikanya. Setelah itu kita
akan masuk ke sebuah aplikasi netikanya, di mana itu ada sebuah notifikasi. Kita pilih aja limited mode untuk memulai versi trialnya. Nah, jika sudah diklik pilihan mode yang tadi, aplikasi software netikanya sudah siap digunakan. Selanjutnya diserahkan kepada Anik. Ya, terima kasih kepada Adrian yang sudah menjelaskan instalasinya dan dilanjutkan oleh saya, yaitu tentang pengenalan lingkungan kerja tools Netika ini. Nah, ada beberapa tools yang dapat digunakan di aplikasi Netika. Yang pertama itu standar, yaitu menu jendela aplikasi, di mana ada minimize yang berupa strip, yaitu untuk memperkecil ukuran jendela aplikasi, maximize yang berbentuk persegi panjang untuk memaksimalkan ukuran jendela aplikasi, dan ada exit yang dilambangkan dengan logo X untuk keluar atau menutup aplikasi. Lalu yang kedua itu ada menu bar dari aplikasi Netika, yang dimana ada file, edit, layout, modify, table network, case, report, style, windows, dan help. Dimana file ini berfungsi untuk membuat, membuka, menyimpan, mencetak halaman hingga menutup suatu dokumen. Lalu ada edit yang berfungsi untuk merubah, menyalin, menghapus, dan mencari sesuatu yang ada di halaman kerja Netika ini. Dan juga ada layout yang berfungsi untuk mengatur tata letak atau ukuran maupun tampilan pada lembar kerja di Netika. Lalu ada modify, berfungsi untuk menambahkan, menghapus juga merubah node set dan links. Lalu ada table, berfungsi menambahkan, menghapus juga merubah table. Lalu ada network, untuk update aplikasi dan optimize compiler. Ada cache, kumpulan fitur untuk menyimpan cache pada node atau membuka cache yang sudah disimpan. Ada report, yaitu untuk menampilkan suatu laporan seperti network dan node yang telah dibuat. Lalu ada style, ini untuk memodifikasi tampilan node, font, warna, dan lainnya yang ada di aplikasi Netika. Lalu ada tab window yang mengatur tampilan jendela aplikasi seperti zoom, memindahkan halaman net, dan menduplikasi net atau halaman kerja. Lalu ada help, itu adalah sekumpulan informasi tentang aplikasi Netika ini. Yang ketiga itu ada navbar atau navigasi bar. Yang pertama dari sebelah kiri itu ada new net, di mana ini untuk membuka network Netika baru atau net kosong. Lalu ada open, membuka file neta yang telah disimpan atau yang sudah dibuat. Lalu ada save untuk menyimpan bias atau net file neta yang sudah dibuat. Terus lalu ada save cache, di sini hanya menyimpan node dalam bentuk cache file. Lalu ada get cache file from file, ini membuka cache file yang sudah dibuat. Lalu ada undo, membatalkan suatu perintah yang sudah dilakukan. Dan redo, mengulang suatu yang telah dibatalkan sebelumnya. Ada add nature node, ini untuk menambahkan nature node. Add decision node yang berbentuk persegi biru untuk menambahkan decision nature node. Lalu ada add utility node yang warna hijau untuk menambahkan utility nature node. Dan ada add link untuk menambahkan link atau relation antara node. Untuk tools yang kita pakai ini hanya sampai add link, yaitu berbentuk tanda panah, karena sisanya kita tidak pakai, jadi kita hanya menjelaskan sampai add link saja. Ya, di sini saya akan menjelaskan bagian implementasinya. Yang pertama ada deskripsi studi kasus, yaitu penerbangan jalan umum menjadi kunci keselamatan pada malam hari atau kondisi cuaca yang ekstrim. Adapun jika kondisi penerbangan jalan umum tidak berfungsi dengan baik, akan dapat mengakibatkan hal buruk terjadi, seperti contohnya tindak kriminalitas sehingga terjadi kecelakaan yang tidak diinginkan. Selain itu, dengan jumlah video yang sangat banyak, membuat para petugas sulit untuk mengontrol dan memonitorinya. Lalu kebutuhan energi untuk mengoperasionalkan PJU juga sangat besar, sehingga membuat pembiayaan PJU menjadi sangat mahal. Selain itu, pada kondisi lapangannya, sering ditemukan juga di mana PJU mati di malam hari, atau masih menyala walau cuaca sudah siang hari dan cerah. Dan juga kondisi jalanan sepi tapi intensitas cahaya
penerangan maksimum. Lalu ada deskripsi penyelesaian studi kasus. Di situ solusi pada permasalahan tersebut adalah dibuatnya PJO pintar berbasis IoT yang menggunakan sensor canggih untuk mendeteksi kondisi alam sekitar, apakah perlu PJO menyala atau tidak, dan membuat PJO yang mampu mengontrol intensitas lampu penerangan berdasarkan trafik kendaraan yang lewat. Lalu selanjutnya ada penerapan kasus menggunakan tools yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Rizky. Baik, izin menjelaskan. Yang pertama itu kita membuat 4 node. Ada node sensor waktu, di mana mempunyai 3 file, yaitu siang, malam, dan kabut. Nah, yang kedua adalah node deteksi kendaraan, mempunyai 2 file untuk mendeteksi kendaraan apakah ada atau tidak. Selanjutnya, node yang ketiga adalah sensor bahaya untuk mendeteksi bahaya apakah ada atau tidak, seperti bahaya kecelakaan misalnya. Dan node yang terakhir adalah lampu PJO-nya sendiri yang punya file output nyala, SOS, redup, dan mati. Selanjutnya adalah demo. Saya izin share screen. Sebentar. Apakah sudah tampil? Sudah. Nah, ini adalah netika yang telah kami buat. Seperti yang telah disebutkan tadi, ada sensor waktu, mempunyai 3 file, link ke deteksi kendaraan, atau ARCH ke PJO, dan sensor bahaya juga ARCH ke PJO. Kita coba compile. Nah, jika sensor waktu menyebutkan malam hari dan mendeteksi kendaraannya adalah tidak, lalu sensor bahaya menunjukkan ada bahaya, maka PJO akan tetap menyala dan menyala SOS. Nah, bagaimana jika tidak ada bahaya? Nah, jika tidak ada bahaya dan tidak ada kendaraan, maka kemungkinannya akan seperti ini. Lalu, jika waktu menunjukkan siang dan menunjukkan ada kendaraan, maka lampu PJU akan menyala tetapi redup. Karena di sini masih ada kemungkinan malam, maka akan menyala redup. Sekian dari demo aplikasi yang telah kelompok kami buat. Selanjutnya, saya balikan ke Zikri untuk kesimpulan. Baik, terima kasih atas penjelasannya beserta demo pada aplikasinya. Nah, untuk kesimpulan yang bisa kami dapat dari pengerjaan tugas Artificial Intelligence with Netika ini, mungkin untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di jalan raya yang diakibatkan oleh PJU atau penerangan jalan umum seperti kecelakaan lalu lintas dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu kami mengambil studi kasus untuk membuat PJU pintar berbasis IoT dengan menggunakan berbagai sensor canggih untuk mendeteksi kondisi alam sekitar dengan berbasis bias learning gitu, atau Bayesian network gitu. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.